Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Matazili, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dengan nomor induk mahasiswa 2510418169. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, kelas 9 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, penuh cinta, Allahu Akbar. Oke, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Untuk doa minta tolong kepada Ketua Kelas Rasti Saputri, harap maju ke depan. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Rasti Saputri yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Berikutnya, ada yang namanya di sekolah kita ada murojaah. Setiap minggu kita murojaah. Untuk minggu ini, murojaahnya kita surat Al-Fil. Nah ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak, Bapak mau mengecek kesiapan belajar kita. Pakaian sudah rapi, nak ya? Oke, sekarang silakan dikeluarkan buku dan penanya. Silakan dikeluarkan. Buku cetak, buku tulis, pena, tip X atau dan lain-lain silakan dikeluarkan. Oke, Bapak absen terlebih dahulu, nak ya? Amira, Hadir, Pak. Aryani. Hadir, Pak. Ada satu orang yang sakit, kita doakan supaya segera sembuh, nak ya. Amin ya robbal alamin. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak-anak, silakan berdiri, nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, motivasi hari ini kita lihat di layar. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Di sana artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oke, anak-anak, kita adakan yang namanya kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, nak ya. Kesepakatan yang pertama, kalau mau keluar, izin dulu sama bapak. Izin, Pak, izin, saya mau ke toilet, ya. Izin dulu ke Pak. Diizinkan, baru silakan keluar. Kesepakatan kelas yang kedua, kita fokus mengikuti pembelajaran. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang melestarikan alam. Melestarikan alam itu kita bagaimana kita seorang muslim itu menjaga lingkungan kita, nak. Kita menjaga lingkungan kita. Jika kita menjaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya, itu bisa mencegah bencana alam, nak. Untuk materi hari ini, nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, coba kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama cakupan materi. Yang pertama apa, nak? Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, kita lihat. Nah, inilah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Oke, kita baca bersama-sama. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu, nak ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Inilah materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Bisa kita lihat di sini, iman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu kita itu yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran, dan suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf itu lembaran-lembaran, nak. Kalau yang 4 itu kan berupa kitab, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu berupa kitab. Kalau suhuf-suhuf itu firman Allah juga, tapi lembaran-lembaran. Berikutnya, nah, ini isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa kitab tadi, isinya itu mencangkup 5 hal ini. Ada tentang akidah, ada tentang syariat, ada tentang akhlak, ada tentang janji pahala dan ancaman siksa, kan? Ada kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kita simak dulu video berikut ini, nak ya. Nah, silakan disimak. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari ilmu iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan.
Oke, siapa ya? Oke, pertama Rasti Saputri. Oke, Rasti Saputri pakai mic-nya nak. Oke, Izin bertanya, apakah kitab Injil masih ada sampai sekarang? oke, pertanyaannya adalah apakah kitab Injil masih ada sampai sekarang? Jawabannya adalah kitab Injil itu masih ada sampai sekarang. Itu kitab Injil itu dipakai oleh orang non-muslim, agama Kristen begitu. Nah, kitab Injil itu tetapi isinya itu tidak murni lagi begitu. Nah, anak-anak, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Oh ya, apakah ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Ya, oh sudah. Oke, anak-anak, ini Bapak bagikan LKPD. Tadi kalian sudah menganalisis permasalahan apa saja yang timbul dari tampilan video atau PowerPoint yang Bapak tampilkan. Nah, di sini silakan kalian berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi. Hasil diskusi kalian tulis di sini. Ini kelompok 1 nak ya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini itu kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3. Ini nak, silakan diambil. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Diskusi, Pak. Ya, bagus. Silakan berdiskusi ya. Kelompok 2 gimana? Ya, boleh nggak apa-apa begini. Iya. Gimana kelompok 1 sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 2 sudah? Alhamdulillah. Kelompok 3 sudah? Alhamdulillah. Keren semua. Oke. Sebelum pemaparan mungkin tepuk semangat terlebih dahulu. Anak-anak tepuk semangat. Keren, semangat semua. Oke, sekarang kita presentasi ke depan. Nanti setiap kelompok diwakili oleh 2 orang saja mungkin ya. Oke, kami persilakan kepada yang siap terlebih dahulu. Kelompok 1 siap? Iya. Oke, boleh silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Ya. Anak-anak, kita simak presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana sikap toleransi kita terhadap orang-orang non-muslim. Pertama, menghormati perbedaan. Demikianlah pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Bella, kelompok 2. Kita oke. Iya, 2 orang. Oke, silakan kepada kelompok 2. Itu yang pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang apa saja kegiatan di sekolahmu yang dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 3. Nah, yang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang bagaimana sejarah atau proses pembukaan Al-Quran. Pembukaan Al-Quran adalah proses bertahap yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Keren. Oke. 3 kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya, ternyata keren-keren semua 3 kelompok ini. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita evaluasi pembelajaran. Anak-anak, ini ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan nak ya. Ini untuk kelompok 3. Minta tolong nak. Nah, oke, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nanti kita koreksi secara bersama-sama. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang silakan dikumpulkan. Oke, lembar soalnya silakan dikumpulkan, nak. Kelompok 2. Ini 3. Oke, terima kasih. Oke, Bapak periksa dulu. Sekarang Bapak periksa dulu hasil jawaban dari anak-anak sekalian. Nomor 1 C. Oke, nomor 2 D. Kelompok 1 benar. Kelompok 2 benar. Kelompok 3 benar. Oke, seluruhnya sudah, alhamdulillah sudah memahami dengan materi yang disampaikan. Bisa dilihat dari soal-soal yang telah diberikan. Alhamdulillah semuanya dapat 100. Tepuk tangan untuk semua. Nah, adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Allah menurunkan kitab-kitab di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia. Ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, terus ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk PR silakan buka buku cetaknya halaman 70. Kerjakan yang soal esai nomor 1 sampai nomor 5. Itu kita kumpul di pertemuan berikutnya. Untuk materi di pertemuan berikutnya, anak-anak coba perhatian ke depan. Untuk materi di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang sifat amanah, sifat jujur. Bagaimana kita sebagai siswa itu mempunyai sifat amanah dan sifat jujur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, anak-anak, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Marilah kita berdoa dulu sebelum pulang. Kita membaca surat Wal Asri. Wahid Ismin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr. Anak-anak, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.